Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kajian yang lalu, bahwa setiap manusia diberi berbagai potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikembangkan oleh manusia di muka bumi ini. Ya, sebagaimana saya ulang sedikit, kita datang dari surga. Kakek dan nenek kita diciptakan dari surga. Artinya kita berasal dari surga. Dan insya Allah kita akan kembali ke surga. Oleh sebab itu, ya, rebutlah surga itu dengan petunjuklah yang telah diberikan oleh Allah melalui Rasulnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang berbahagia, berbagai potensi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikembangkan oleh manusia, seperti potensi daya fisik. Jika potensi fisik ini diasah secara baik, maka dia akan seperti Rambo misalnya. Ya, Rambo bayangkan begitu kuatnya dia. Ya, yang kita lihat kalau kita nonton film Rambo itu, masya Allah. Ya. Kemudian manusia juga diberi potensi kalbu. Ya, potensi kalbu ini jika diasah secara maksimal, maka dia akan selalu merasa dekat dengan Allah. Ya, selalu merasa dekat dengan Allah. Sehingga apapun yang kita lihat, kita ingat kebesaran Allah. Apapun nikmat yang kita ingat kepada Allah. Misalnya, saat kita keluar di lapangan yang luas, kita melihat pohon kayu bergoyang. Lalu kita bertanya, kenapa daun kayu itu bergoyang? Oh, akal mengatakan, itu karena ditiup angin. Ya. Dari mana datang angin? Oh, angin itu datang dari perpindahan udara yang padat kepada udara yang kosong, menimbulkan angin. Siapa yang mengatur semua itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi kalau kalbun salim ini terpelihara secara baik, saudara, insya Allah kita akan selalu merasa dekat dengan Allah. Kita akan senantiasa istiqamah. Kita akan selalu istiqamah, senantiasa lurus di jalan Allah. Kita tidak mau berbelok dan juga tidak mau dibelokkan. Ya, saudara, apa saja yang dia cintai dan dia benci, itu semua karena Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Yang artinya, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan memberi karena Allah, atau menahan karena Allah. Kenapa dia tahan? Ragu dia. Setia dia ingin memberi,
Tapi jangan-jangan kalau dikasih ini, yang penting anak muda ini. Jangan-jangan digunakan untuk judi, untuk mabuk, untuk segala macam. Lalu dia tahan. Karena Allah. Kalau rasa cintanya ingin dia beri. Tapi daripada ini menjadi petaka bagi dia, dia tahan. Nah, memberi karena Allah dan menahan karena Allah itu pertanda imannya telah sempurna. Masya Allah. Lihat kitab Indeks Hadis dan Syarah, ya, jilid 1, hadis nomor 664. Halaman 689, karya Buya Alfish Janiago. Jadi kitab ini dilengkapi dengan indeks supaya Anda mudah mencarinya. Ya. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, tidaklah kamu beriman sebelum kamu mencintai, ya, seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Masya Allah. Begitu indahnya Islam. Masya Allah. Jadi kita diperintahkan untuk mencintai, ya, saudara-saudara kita yang lain. Ya, mungkin walaupun ibu kita lain, bapak kita beda, tapi sesama muslim harus kita. Bukan hanya sesama muslim, dia pun walaupun dia agamanya lain, ya selaku saudara sesama manusia, kita juga harus mencintai. Cuma tentu ada berbeda. Bahkan dengan alam semesta ini, kita harus mencintai. Ya, jagalah alam ini dengan baik. Ini tugas manusia untuk menjaganya. Nah, saudara, hadis tadi, ya, dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Alfish Janiago. Ya, saudara yang berbahagia. Selain potensi di atas, manusia juga diberi potensi kecerdasan berpikir. Jika potensi berpikir ini diasah maksimal dengan baik dan benar, maka bukan tidak mungkin akan lahir Habibie Junior. Namun semua itu tergantung kepada manusianya. Potensi mana yang diasah atau dikembangkan, ini merupakan tugas pendidik, tugas orang tua, tugas masyarakat. Ya, baik dalam mendidik diri sendiri maupun mendidik putra-putri kita, maupun mendidik lingkungan kita, masyarakat kita, supaya mengembangkan potensi yang ada pada diri kita, pada lingkungan kita, ya, pada anak-anak kita, tetangga kita. Kalau kita kembali membaca Al-Quran mengenai perintah Allah kepada Adam dan istrinya, agar turun ke bumi melaksanakan tugas kekhalifahan, terlihat secara jelas ada petunjuk Allah dalam firman-Nya. Qul nahbitu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Surat Al-Baqarah, ya, surat 2 ayat 38. Artinya, turunlah kamu semua dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, ikutilah. Barang siapa mengikuti petunjukku, niscaya tidak akan ketakutan atas mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Saudaraku, pencinta kaum muslimin, pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nabi membawa petunjuk, dan semua manusia memperoleh bimbingan dan petunjuk yang dibawa oleh nabi. Setiap nabi membawa petunjuk untuk masyarakatnya sampai kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberi petunjuk yang pada dasarnya bersifat global, umum, dan tidak rinci, tidak spesifik, karena manusia sudah sampai pada satu tahap kemampuan berpikir. Dia hendaknya berpikir, menyesuaikan petunjuk-petunjuk itu dengan kondisi objek masyarakat masing-masing. Kita bisa mengembangkan petunjuk itu, mempelajari nilai-nilainya, sebagaimana petunjuk itu kita terapkan
dalam tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Saudaraku kaum muslimin pencinta Al-Quran dan sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hal yang kita temukan yang sangat rinci dalam Al-Quran. Yang pertama adalah hal-hal yang tidak dapat terjangkau oleh pikiran manusia, sehingga dirinci. Misalnya masalah metafisika. Yang kedua adalah hal-hal yang tidak bisa mengalami perubahan lagi. Contohnya orang-orang yang tidak boleh dikawini. Karena itu tidak ada manusia normal yang akan berani menikahi ibu kandungnya atau saudaranya. Tapi kalau persoalan ekonomi, politik, negara itu tidak rinci. Ya, untuk hal yang tidak rinci ini dia berikan nilai-nilai. Kemudian manusia diberi kebebasan menyesuaikan penerapan nilai-nilai tersebut dengan perkembangan masyarakatnya. Ya. Yang menjaga nilai-nilai itu adalah para ulama, ya. Dan pada Al-Quran dia juga harus mempelajari masyarakat dalam hidup dan kehidupannya dan melestarikan nilai-nilai tersebut. Oleh sebab itu, para ulama juga harus berperan sebagai pertama, sebagai pengawal ajaran Islam. Ini. Ya, di dalam hadis lain, di dalam hadis dijelaskan, al-ulama warasatul anbiya, faman akramahum faqad akramallahu wa rasuluh. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, karena itu muliakan para ulama. Ulama ya yang mewarisi para nabi. Yang kedua, juru bicara aspirasi dan kepentingan umat. Jadi ulama itu memahami bagaimana aspirasi umat, kepentingan umat. Untuk apa? Agar kembali kita ke surga. Jangan karena yang berkuasa ini semena-mena dia ingin kekuasaannya langgeng, lalu dia ajak rakyatnya berbuat sesuatu. Ini tugas ulama juga untuk memberikan penjelasan yang demikian. Ya, yang ketiga, rujukan umat dalam mengatasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Jadi kalau ada masyarakat punya persoalan dalam hidup, mereka bertanya kepada para ulama. Ulama lah insya Allah yang memberikan solusi, memberikan pandangan. Saudara, yang keempat, ulama sebagai integrator umat yang dapat menyatukan seluruh potensi umat. Ya, untuk menjadi ulama seperti itu, kita juga harus mampu mengembangkan potensi atau daya yang Allah berikan seperti yang kita bahas di atas tadi. Ya, sehingga kita memiliki keluasan pengetahuan seorang filosof. Ya, kebersihan pribadi seorang sufi. Militansi seorang prajurit. Kecerdasan seorang negarawan. Inilah fungsi dari khalifah di muka bumi. Nah, saudara, kaum muslimin pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ulama, kita juga tidak boleh mengajarkan kandungan. Kita juga tidak boleh mengajarkan kandungan Al-Quran dengan pendapat yang sudah ketinggalan zaman. Misalnya, kalau sekarang ada orang yang mengatakan bumi itu datar berdasarkan firman Allah. Dan Allah jadikan bumi ini datar. Ya. Nah, terjemahan tersebut sebetulnya keliru. Ya. Yang dimaksud dengan datar itu bukan seperti datar, seperti lantai, bukan seperti itu. Ya, karena perkembangan ilmu pengetahuan ya yang memperlihatkan bahwa bumi ini tidak datar, dengan demikian saya harus memahami firman Allah bahwa bumi ini datar dalam arti kemanapun
kaki melangkah, kita akan melihatnya datar. Tapi Tuhan menciptakan bumi ini bulat. Ya. Saudara, manusia punya banyak kelemahan dalam menghadapi arus perkembangan zaman. Oleh sebab itu sering kita temukan dalam Al-Quran, kadang manusia dipuji, terkadang dicela. Salah satu kelemahan manusia adalah keangkuhan dan ketidaksabaran yang selalu mau buru-buru. Setan selalu menanti peluang untuk menjerumuskan manusia dan mengajaknya untuk ikut bersamanya. Setan dalam pandangan ahli tasawuf mempunyai sekurangnya 15 pintu masuk dan keluarnya. Ya. Jika Anda menutup pintu yang satu, dia akan masuk lewat pintu yang lain. Jadi perlu sekali kewaspadaan yang sungguh-sungguh. Setan sangat pandai merayu. Setan sangat pandai mencari kelemahan manusia untuk dijerumuskan. Ya, demikian kajian kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari bujuk rayu syaitan. Ya, bagi pemirsa yang ingin memiliki kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Al-Fisyaniago yang tadi saya sampaikan, atau bermaksud untuk mengundang saya, Buya Haji Al-Fisyaniago, untuk mengisi barangkali mungkin khutbah, mungkin ceramah, ya, atau berbagai kegiatan keagamaan, ya, agama, acara, pada acara pribadi, keluarga, perusahaan, baik dalam kota maupun di luar kota, dapat menghubungi 081291636756 atau 087776665151. Mohon waktunya untuk subscribe, ya, jadikan telunjuk Anda sebagai saksi bahwa Anda telah turut mengembangkan agama Allah. Ya, gunakan jari dan telunjuk Anda sebagai saksi bahwa Anda telah melakukan subscribe dan men-share kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Dan juga jangan lupa like, ya. Share channel Buya Al-Fis TV. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.